Ini adalah data pemilih yang sudah dicoklit. Warna abu-abu adalah data pemilih yang tidak memenuhi syarat, sedangkan warna kuning adalah pemilih yang ubah data. Warna putih ini adalah pemilih yang memenuhi syarat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan atau membuang data pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan cepat? Nah, kemudian delete. Sekarang data pemilih kita tinggal pemilih yang memenuhi syarat dan pemilih yang ubah data. Nah, bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Dan jika ada pertanyaan yang ada penjelasan kami yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di bawah di kolom komentar di bawah ini. Baik, kita mulai. Jadi caranya sangat mudah. Tentu saja teman-teman Pantarlih, TPS maupun PPK yang sedang melakukan rekapitulasi data, setelah data dari Pantarlih, data hasil coklit dari Pantarlih kita terima, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan warna kepada pemilih, baik pemilih yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi persyaratan pemilih maupun pemilih yang ubah data. Di sini saya memberikan warna abu-abu untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat, baik yang meninggal, pemilih yang ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang pindah yang berstatus TNI, Polri maupun pemilih yang pindah TPS. Kemudian saya memberikan warna kuning bagi pemilih yang ubah data. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, pemilih yang melakukan ubah data ini masih termasuk pemilih yang memenuhi syarat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat dari daftar pemilih dengan cara yang cepat? Nah, mungkin ada teman-teman yang melakukan cara yang manual seperti ini misalnya, ya. Kemudian delete. Begitu juga nih. Delete. Delete. Ya, tentu saja cara ini sangat tidak efektif, memakan waktu dan juga sangat membosankan tentunya ya, apalagi kalau data kita dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, data pemilih di tempat saya ini adalah sekitar 1.800, tetapi saya potong sebagian untuk pembuatan konten ini. Dan jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat ada sekitar 85 orang. Nah, kalau kita menghapus satu-satu, maka tentu waktunya akan sangat lama. Nah, maka saya memberikan tutorial ini untuk membantu teman-teman TPS maupun PPK yang sedang melakukan rekapitulasi data, bagaimana cara menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat dari daftar pemilih dengan cara yang cepat dan juga akurat. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan atau membuat filter data pada kolom ini dengan cara masuk ke menu data, kemudian tekan ini, filter, sampai muncul tanda panah seperti di atas ini. Nah, setelah itu kemudian tekan panah ini, anak panah, kemudian filter by color seperti ini ya, filter by color. Karena kita akan menghapus data yang tidak memenuhi syarat, maka filter pada warna abu-abu. Nah, maka semua data yang muncul di sini adalah data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Nah, kita coba lihat di rekap. Data pemilih yang tidak memenuhi syarat ini 12. Betul ya. Sama, jumlahnya sama dengan 12. Nah, kemudian karena data yang kita filter ini adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat, baik yang pindah TPS, yang meninggal, yang berubah status jadi TNI, dan lain sebagainya, ini kita hapus atau delete. Hapus. Nah, setelah itu kemudian kembali ke filter, tekan filternya ini untuk menghilangkan filter pada data kita. Nah, sekarang yang muncul adalah semua pemilih yang memenuhi syarat maupun pemilih yang juga memenuhi syarat tetapi harus ubah data. Nah, baru kemudian rapikan kembali di kolom nomornya dengan cara seperti ini ya. Seret ke bawah ya, dan seterusnya. Ya, jadi nomornya sudah kembali rapi dan data kita, data yang ada di sini tinggal menampilkan data-data yang memenuhi syarat. Nah, begitu juga bisa kembalikan dulu. Mungkin ada, ini juga bisa membantu bagi teman-teman Panwasdes atau
istilahnya sekarang PKD ya, pengawas pemilu di tingkat desa dan kelurahan. Apabila misalnya ingin mengecek siapa-siapa saja data pemilih di daftar pemilih ini yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi sama seperti cara yang tadi, ini tinggal filter. Ya. Kemudian data tidak memenuhi syarat ini yang berwarna abu-abu kita tampilkan. Maka semua pemilih yang tidak memenuhi persyaratan itu bisa kelihatan atau akan muncul. Ini juga akan berguna pada saat rekapitulasi data pemilih. Biasanya ada teman-teman dari Panwasdes yang menanyakan siapa-siapa saja warga yang dianggap sudah tidak memenuhi persyaratan. Ini bisa kita tampilkan di slide pada saat melakukan pleno rekapitulasi data. Nah, demikian sedikit tutorial dari saya. Jika Anda merasakan manfaat dari tutorial ini, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar di bawah agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.